اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semua. Salah satu nikmatnya adalah Bapak Ibu alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah taala dapat memenuhi undangan Allah taala untuk berkunjung ke Baitullah. Dapat undangan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian pendapat mengatakan ini kalau bagi yang pertama adalah ibadah wajib, maka ini adalah hal yang sangat membahagiakan kita semua. Ya mudah-mudahan rencana yang sudah disusun ini, usaha yang sudah dimaksimalkan ini, Allah Ta'ala berikan kemudahan sampai nanti selesai semuanya kita kembali lagi ke tanah air. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keutamaan umrah ini adalah ibadah yang sangat besar. Salah satunya Rasulullah SAW pernah bersabda, al-umratu ilal umrati, antara satu ibadah umrah dengan umrah yang berikutnya adalah kafaratun lima bainahuma, bisa menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara kedua umrah tersebut. Dari selang satu umrah ke umrah berikutnya adalah dapat menggugurkan dosa-dosanya. Makanya memang seandainya Allah Ta'ala berikan kemampuan, Allah Ta'ala berikan kemudahan, ibadah umrah tidak cukup hanya satu kali saja. Setelah pulang kita berniat lagi untuk umrah jika Allah Ta'ala berikan kemampuan. Ya. Kalau Allah Ta'ala kabulkan, insya Allah pasti kita akan berangkat lagi. Tapi seandainya Allah Ta'ala tidak berikan rezeki seperti itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala sudah catatkan niat kita untuk berangkat umrah kembali. Ya begitu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan masih banyak sekali sebenarnya, tak cukup waktu kita untuk menjabarkan semua keutamaan umrah ini. Walaupun saya sarankan para jamaah sekalian membaca lagi agar bisa lebih menghayati ibadah yang akan dilakukan ini, betapa besar di sisi Allah Ta'ala dan betapa yang sedang dilakukan adalah ibadah yang agung di sisi Allah Ta'ala. Begitu ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib, terkait kita akan bahas berikutnya tentang tata cara atau manasik umrah. Ya. Di tangan Bapak Ibu sekalian sudah ada buku dari Piknik Halal Tour untuk dijadikan sebagai acuan ya nanti selama melaksanakan ibadah umrah. Ya ini alhamdulillah bentuknya juga bisa dikalungkan. Ya, artinya nanti untuk nyonteknya lebih gampang. Ini ibadahnya boleh nyontek, ya. Ibadahnya boleh nyontek, nggak dipermasalahkan sama Bang Jiang nanti kalau nyontek nggak kan Bang ya? Nanti kalau nyontek nggak dipermasalahkan. Jadi ini memang boleh, ya boleh. Walaupun kita terkadang ada beberapa zikir atau doanya belum hafal, nanti sembari berjalan boleh dibaca lagi. Ya walaupun akan lebih nikmat kalau Bapak Ibu sudah persiapkan dari sebelum keberangkatan. Apa yang pendek-pendek mungkin bisa dihafal, ya mudah-mudahan bisa lebih menambah khusyuknya dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Tapi nanti ini kita akan sampaikan dengan cara langsung praktek ya. Akan kita sambil menyelesaikan semua manasiknya langsung kita praktekkan satu persatu nanti di lapangan. Apa yang nanti di awal menjadi muqaddimah kita bahas di sini, nanti sembari menjelaskan berikutnya kita akan bawa langsung ke lapangannya agar bisa lebih mendapat gambaran lebih jelas nanti gimana nanti sih ketika kondisinya di sana saat melaksanakan ibadah umroh. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam buku Ibu bisa perhatikan ada di sana terkait dengan miqat. Ya.
miqat. Jadi keberangkatan ini nanti kita dari Indonesia ke sana, bagi para jamaah umroh, ya jamaah umroh itu akan melewati miqat saat melaksanakan umrohnya. Biasanya kalau dari Indonesia ada dua pilihan. Ada yang langsung dari Indonesia turun Jeddah langsung ke Mekah, artinya langsung umroh. Nah, ada yang dari Indonesia ke Jeddah ke Madinah dulu, ya ke Madinah dulu, baru nanti dari Madinah bertolak ke Mekah. Ya, kalau piknik halal tour ke Madinah dulu bang ya. Jadi ke Madinah dulu. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya di miqat ini adalah kalau kita mau langsung umroh, langsung ke Mekah, maka kita akan miqat berjumpa miqat itu sedang di pesawat. Jadi sedang di pesawat, maka di situ semua harus dia lakukan apa yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang mau melakukan ibadah umroh. Nah, tapi karena kita akan ke Madinah dahulu, maka nanti ketika mau bertolak dari Madinah ke Mekah, barulah kita melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh jamaah yang ingin melakukan ibadah umroh. Begitu ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, nanti ketika kalau di Madinah, maka miqatnya tempatnya namanya Dzulhulaifah. Dulu namanya Dzulhulaifah. Sekarang sudah berganti namanya menjadi Bir Ali. Ya, di sana nanti akan berhenti di sebuah masjid yang masjid itu menandakan disitulah tempat memulai ibadah umrohnya. Apa saja yang kita lakukan nanti di miqat ini? Nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, diingat aja atau dicatat dulu, atau boleh tunjuk tangan untuk kita jawab pertanyaannya ya. Ya, ketika sudah berada di miqat ya, halaman berikutnya, maka di sanalah kita mulai berniat ya. Kita mulai berniat. Niatnya untuk berumrah adalah disebutkan di situ labbaika umratan, atau dalam dalam riwayat ini disebutkan labbaikallahumma umratan. Ya Allah, aku mendatangi dirimu untuk melakukan ibadah umrah. Ya, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umrah. Dan ini niatnya diucapkan dengan lisan. Ya, tidak cukup hanya di hati saja, tapi diucapkan juga dengan lisan. Labbaika umratan. Ya Allah, aku datangi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, ketika kita sudah berada di miqat ini ya, untuk melakukan ibadah umroh, tentu yang harus kita persiapkan sebelumnya adalah sudah mengenakan kain ihram. Ya, sudah mengenakan kain ihram. Yang ini berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki, kain ihramnya terdiri dari dua helai kain. Ya, dua helai kain yang menutupi bagian bawah satu dan menutupi bagian atas satu lagi. Adapun perempuan mengenakan pakaian seperti biasa saja, yang penting menutup aurat secara sempurna. Begitu ya. Itu perbedaan pakaian ihram untuk laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita akan latihan dulu ya, pakai kain ihramnya. Saya akan contohkan cara mengenakan kain ihram. Yang bapak-bapak sekalian boleh dikeluarkan juga atau contoh dulu Ustaz? Contoh dulu sekali ya. Kita contohkan dulu Oke. sekali. Nanti bapak-bapak yang sudah bawa kainnya bisa praktek sambil nanti dibantu oleh teman-teman di sini. Ya, ini dua helai ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini ada patokan khusus ya, senyamannya aja berarti kan ini? Iya, ini sekedar contoh yang versi saya nyaman. Kalau versi bapak nanti enggak Ustadz, saya lebih biasa kayak pakai anduk aja gitu, nggak apa-apa juga gitu kan. Ini cuma menurut pengalaman saja, menurut saya yang nyaman tuh begini. Ini satu kainnya, ini untuk bagian bawah. Ini sebenarnya kuncinya yang bagian bawah ini. Ya. Nggak terlalu susah ya, Bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau saya biasanya lebih suka seperti pakai sarung. Kalau Bapak sering pakai sarung, ya mirip dia. Ya. Jadi dibentuk dulu kainnya ini jadi kayak sarung. Pertama, setelah dijumpakan dua ujung ini, sisakan sekitar 1 jengkal aja di bagian salah satunya, ya. Disisakan 1 jengkal. Nah, sisa 1 jengkal nanti kita lipat. Ya, kita jumpakan lagi ke sini. Sudah. Nah, kalau udah begini,
ya, sampai ke bawah, dia sudah bisa seperti kain sarung, ya, kayak kain sarung biasa. Yang kiri dulu dimasukkan ini lebih dalam di bagian dalam, ya kan, udah rapi, bagus. Yang kanan masuk satu lagi, nah kayak kain sarung kan, tinggal gulung. Kalau nanti kurang nyaman, gulungannya ini merasa kurang ketat, bisa pakai sabuk lagi, kan ada sabuknya nanti dikasih tuh. Ya kan? Oh, tali pinggang. Oh iya, bisa ditambahi tali pinggang kalau gitu ya. Tambahin sabuk. Nah. Betul. Baik. Jadi gini ya. Nah, ini penampakannya begini. Ini kenapa saya katakan nyaman menurut saya ya. Satu, karena dia kayak kain sarung, yang biasa pakai kain sarung udah nggak risih lagi dengan bentuk kayak begini. Yang kedua, nggak mudah terbuka. Tadi kan kainnya nggak nyatu tuh, nggak mudah terbuka. Ini diangkat begini pun, insya Allah paha bagian dalam ini nggak nampak. Itu. Kadang kan kita capek kan Pak, terjongkok lagi kan. Insya Allah ini aman, nggak terbuka ke bagian dalamnya. Karena kan namanya capek, jongkok dulu Ustaz ya. Ini boleh istirahat. Ini ibadahnya sesuai kemampuan dulu, jangan dipaksakan jalan terus. Kalau istirahat angkat tangan aja dulu, Bang Giang, duduk dulu kita gitu kan, nggak apa-apa. Ya, ini menurut saya lebih nyaman. Nanti kalau kurang kuat, silahkan dipasang tali pinggangnya. Gitu. Jadi persis kayak pakai sarung. Ya, nanti silahkan dicoba. Ya. Kemudian, oh iya, salah satu juga sarannya Pak, jangan sampai menjulur ke bawah ya. Jangan sampai menjulur ke bawah. Khawatirnya kalau menjulur ke bawah gampang dipijak-pijak. Nah, makanya kita kondisi ramai, ya kan? Apalagi ketika tawaf nanti itu berdesak-desakan. Khawatir saja kita ada ujungnya yang keleweran, ya. Ujungnya yang kelewat. Terpijak kan bahaya dunia nanti kan. Viral nanti. Nah, makanya coba dilihat gulungannya itu, perhatikan nggak sampai kena lantai lah gitu kan. Ya, biar nggak kepijak-pijak nanti sama orang lain gitu ya. Dan ini juga toleransinya sebenarnya dalam syar'i, toleransinya boleh sampai setengah betis. Nah, jadi lebih tinggi lagi juga boleh. Nah, segini. Kalau misalnya khawatir, setengah betis gini masih boleh. Ya, masih setengah betis, masih dibolehkan. Jangan sedengkul, Pak. Kayak pakai anduk betulan nanti. Ya, begitu. Gitu ya. Jadi khawatirnya itu saja, jangan sampai ada kain yang menjulur ke lantai. Untuk bagian atasnya, nah ini sebenarnya lebih mudah. Ya, prinsipnya hanya yang penting tertutup saja kan. Ya, prinsipnya penting tertutup. Kalau nggak mau ribet, ya sudah begini saja, dikalungin, ya kan? Gini saja dikalungin, selesai. Ya ini versi nggak mau ribet lah, simpel gitu kan. Cuma, ini menurut pengalaman saja. Kalau udah rame segala macam ini kan melorot, mau sibuk aja gitu kan, gini benerin lagi kan. Namanya kain. Itu melorot. Sementara nanti kita juga ketika tawaf ada kondisi kita harus ittiba, yaitu membuka pundak kanan. Nah, ini kalau versi saya, biar apalagi saya kan badan kecil, Pak. Kainnya gede. Kalau untuk Bang Jiang ini kecil kali. Kalau untuk saya ini besar. Jadi harus dibuat lebih nyaman. Kalau versi saya, di bagian satu sebelah kiri ya, ujung sebelah kiri ini diambil, ini biar dia nggak lari-lari, ditarik ke belakang, dikunci di gulungan belakangan ini, atau di sabuknya ya kalau pakai sabuk. Ini dikunci, biar dia nggak lari-lari Pak. Ini kan dah nggak lari dia. Berarti tinggal jagain yang sebelah aja, yang kanan ini, sebelahnya yang kanan aja. Yang kanan ini pun kalau nggak mau ribet, biasanya saya biar nggak ribet, saya kunci juga di belakang sebelah satunya lagi. Di sini. Tapi jangan terlalu ketat ya. Catatannya jangan terlalu ketat. Nanti sesak pula. Udah begini kalau saya udah tinggal jalan aja. Nah, kalau ini tinggal jalan aja. Nanti ketika mau tawaf, ittiba, keluarin aja sebelah. Nah, ini selesai nanti tawafnya, kita mau sa'i kan balik lagi. Masukin lagi dia. Ya, apalagi kan udaranya dingin Pak, AC-nya full di sana. Kalau ada yang terbuka kita nggak tahan, dingin sebelah nanti. Dingin sebelah. Biasanya kalau saya pribadi seringnya gini aja. Jadi ya di sini terikat, jadi udah tinggal jalan dan fokus untuk yang
yang lainnya lagi. Karena kan kalau seperti saya agak kecil badannya, ini kainnya kepanjangan sering ketarik-tarik, keseret-seret gitu. Nyari repot. Paham, Pak? Udah bisa? Tidak praktek. Mau praktek sekarang atau di rumah? Oh ya? Selesai materi. Iya, ini langsung jalan aja. Boleh. Taib ya. Taib, kita langsung jalan aja, Pak ya. Jadi silahkan Bapak yang sudah bawa kainnya. Ini tolong dibantuin. Ibal, PI tolong. Ya, silakan. Dan satu lagi Bapak Ibu, ini sekedar pengenalan saja, walaupun nanti waktu tawaf dan juga sa'i tidak boleh dipakai. Ada yang dikasih tadi dompet warna hitam, itu audio transmitter. Silakan dipakai Bapak Ibu supaya nanti Ustadz ada penjelasan mudah didengar. Walaupun nanti ketika umroh itu tidak bisa dipakai, tapi itu kita pakai untuk wisata-wisata saja. Jadi pendengarannya lebih enak. Nah, itu nanti kami bagikan di airport dan tolong dijaga karena walaupun kecil sebiji itu selain nyarinya susah ya, di Medan nggak ada, harganya lumayan, itu harganya 1 juta rupiah. Jadi nanti kami titipkan sama Ibu, Bapak nanti kita kutip lagi setelah 1 hari sebelum pulang ke Indonesia ya. Tolong dibantu nyalakan tolong transmitternya dan kasih transmitter putuskan. Ya, kita bantu nyalakan dulu transmitternya. Jadi silakan ditekan tombol tengah yang ada tanda segitiganya sampai nyala. Ya. Sampai nyala, kemudian ditusukkan, tolong dibantu sama tim piknik. Ya, habis itu bisa dikalungkan transmitternya. Ya. Tolong dipastikan lagi. Ahmad, tolong dibantu Ahmad. Ya, tolong dibantu untuk nyalain audionya Ahmad, silakan. Ya, nanti yaitu dimasukkan ke telinga. Ini dibuka. Nah, dibuka dulu, baru tinggal diputar. Nah, ya. Biar dibantu sama tim kita. Nah, kalau biasanya 2 bulan yang lalu audio itu masih diizinkan pemerintah Saudi untuk dipakai untuk tawaf dan sa'i. Saat ini tidak boleh dan ada penangkapan sekarang. Sampai saat ini kita para travel di Indonesia nggak tahu alasannya kenapa. Tapi saat ini dilarang ya. Jadi ini nanti kita pakai hanya untuk ketika kita wisata di sekitar Masjid Nabawi, kemudian wisata keliling-keliling City Tour di Mekah dan juga Madinah. Oke, yang bapak-bapak sudah dipasang? Kalau sudah, bapak-bapak ayo kita praktek menggunakan kain ihramnya. Silakan, kain ihramnya tadi sudah dibagi. Silakan tim ikhwan dibantu bapak-bapaknya untuk menggunakan ihram. Ya. Coba cek sudah masuk suara Ustaz, sudah masuk? Cek sound. Sudah masuk? 1 2 3. Cek 1 2 3. Di kiri dia tebu. Udah nyampai suaranya Bapak Ibu. Soalnya untuk kuping kiri setahu Pak. Nggak pas bengkokannya dia. Kalau untuk kuping kanan nggak pas bengkokannya. Nah, ya silakan ya bapak-bapak, kita pakai kain ihramnya dulu. Coba cek lagi Ustaz. Coba. Cek 1 2. Bapak Ibu suaranya masuk. Masuk. Alhamdulillah kalau sudah masuk ya. Kalau ada yang belum mendengar suara saya silahkan sampaikan. Mungkin baterainya atau yang lainnya kan ada yang belum terpasang. Ini Bu, sama Bu. Pakai juga.
Oh ya. Nggak bisa. Silakan Bapak-bapak pakai seperti tadi yang saya ajarkan atau ada cara tersendiri untuk pakai kain ihramnya. Intinya yang penting nyaman ya. Intinya yang penting kainnya nyaman dipakai dan tidak mengganggu kita saat kita nanti sedang beribadah ya. Khususnya ketika tawaf, ketika sa'i dan gitu. Oke. Silakan Silakan dikenakan bapak-bapak senyaman. dipakai kain ihramnya. Ibu-ibu buku manasiknya silakan dikalungkan. Buku manasiknya karena kita akan segera menuju lapangan. Sambil nunggu bapak-bapak pakai kain ihram, silakan ibu-ibu bersiap-siap. Karena bentar lagi kita ke lapangan. Jangan lupa di Iqbal buka sebelah kanannya bapak-bapak. Iya, Pak. Ini juga pakai jenis Terbungkus semua. terbungkus semua. Oke, sudah semua bapak-bapaknya pakai kain Mana? ihram? Udah. Gimana Pak? Sudah nyaman? Pas ya? Pas, alhamdulillah. Oke. Bisa. Bapak-bapaknya silakan dipakai buku manasiknya. Dikalungkan Ya. buku manasiknya. Ya. Sambil nanti Ya. dipakai juga kain ihramnya. Sama juga nanti kasusnya kalau ketika kita di sana sedang umroh, ini juga harapan kita dikalungkan gitu ya. Karena bisa jadi Bapak Ibu sulit dengar suara ustadznya ketika di sana. Ya, kita nggak boleh lagi pakai alat ini nanti selama tawaf dan sa'i, maka Bapak Ibu diharapkan sambil bawa contekannya. Karena bisa jadi nanti karena ramainya suasana nggak terdengar apa yang disampaikan ustadz. Tapi insya Allah Kita jaga. ya. Nanti kita bagi timnya. Betul. Tengah, depan, tengah, belakang. Ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita manasik, kita dapat gambaran dari awal. Nanti di sana pun akan dipandu oleh tim-tim yang ada selama pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah Bapak Ibu akan dijagain terus. Ya. Oke, baik Bapak Ibu silakan kita berdiri, kita menuju ke Ka'bah. Ya. Tasnya tinggal saja di sini karena ada awal tinggal juga. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya, silakan sini ke Bapak Ibu sekalian. Kita berkumpul di luar. Ya, Pak. Ustaz. Ya. Kalau ini kan kita kan ambil ikut nih kan, kan di apa? Ibirali ya. Di Birali, Pak. Ibirali itu kan bisa desakan itu rame itu kan. Rame. Itu pakainya kita di mana nih? Pakainya di Oh, mana gitu? biasanya nanti sudah dikondisikan dari di Madinah, Pak. Oh, Dari Madinah kita udah pakaian kayak begini. oh gitu. Iya, di sana tinggal sholat aja 2 rakaat, langsung berangkat. Kan disunahkan mandi apa? Udah di Madinah semua, Pak. Oh, Madinah dulu ya. Madinah semua nanti udah mandi, udah persiapan semua. Bahkan koper-koper tas-tas juga sudah dikondisikan. Jadi kita tinggal bawa badan aja untuk langsung udah pakai pakaian ihram gini aja, Pak. Saya pikir di sana pasti rame kali. Wah, kan? ribet, Pak. Boleh, tapi itu akan sangat ribet karena kan Iya. toiletnya terbatas. Orangnya banyak sekali di sana. Jadi memang untuk efisiennya nanti travel akan mengarahkan kita itu udah persiapan dari sejak di Madinah. Jadi keluar dari check out hotel Madinah itu posisi sudah siap umroh. Oh gitu ya. Jadi sampai di Bir Ali tinggal Tinggal niat sholat ya, niat berangkat lagi. Cuman ini kan ini saya dengar kan kita pakai kereta. Ya. Itu pengalaman saya kalau naik kereta itu kita nggak ke Bir Ali. Ya, betul. Ya Betul, kan betul. di kereta aja kita Betul. berniat ya. Iya, Oh, betul ya. Jadi kita nggak ke Bir Ali kan. enggak. Jadi kalau naik kereta memang nanti akan
Melewati aja dia, melewati. Maka nanti Ada niatnya. perintah dari kereta. Betul, ada aba-aba ya. nanti kan. Karena itu kan semua untuk umroh. Seperti kita di alam-lam ya. Betul, ya, betul Pak. Gitu. Iya. Baik ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit sebelum kita lanjutkan. Setelah tadi kita dapat pemaparan tentang bagaimana cara pakaian ihram ini dikenakan dari sejak di mikot. Nah, catatan berikutnya itu di halaman 9 ada yang dilarang ya. Kalau sudah kita mulai berniat untuk umroh, sudah mulai ihram, sudah mulai ngambil niat di mikot, maka ada catatan yang dilarang lagi. Ya, bahwasanya satu, tidak boleh potong kuku, potong rambut. Itu udah nggak boleh lagi. Termasuk potong kuku pakai gigit-gigit ya. Mohon maaf, kadang-kadang mungkin ada yang kebiasaan gigit-gigit kuku, itu dijaga betul. Karena itu bagian dari yang dilarang selama melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua pakai parfum. Udah nggak boleh ya. Apalagi kain ihramnya ini tidak boleh memang kena parfum. Masih boleh ke parfum-parfum yang sifatnya emergen dibutuhkan lah gitu. Misalnya untuk roll on ya. Untuk pakai roll on itu masih boleh ya. Untuk pakai roll on itu masih boleh. Betul Pak. Nah, jadi yang dioleskan ke kulit nggak masalah ya. Tapi parfum semprot, apalagi disemprotkan ke ini lebih baik dihindari ya. Iya Pak. Ya. Pas. Yang ketiga tuh Pak. Yang ketiga tidak boleh pakai penutup kepala. Mau lobe, mau topi, tidak boleh lagi dipakai. Gitu ya. Lalu yang keempat sepatu. Ya, sepatu yang artinya menutupi bagian mata kaki itu tidak boleh. Kita hanya boleh pakai sendal. Kalau kayak anak kayak begini masih boleh. Tapi kalau udah sepatu kayak bapak ini udah nggak boleh lagi. Ya, boleh. Jadi yang terbuka dia, pakai sendal yang dibolehkan. Lalu pakai pakaian berjahit, ya. Makanya yang laki-laki cuma pakai kain ihram yang 2 helai ini saja. Itu berlaku hanya untuk ibu bapak. Hah? Dalaman juga nggak boleh Pak ya. Itu hati-hati, itu nggak kelihatan. Tapi Allah Ta'ala maha melihat. Dalaman juga nggak boleh itu. Kemudian melamar ataupun menikah, ini tentu tidak boleh selama umroh. Boleh nanti setelah selesai ya, setelah tahalul silahkan kalau ada yang mau melakukan melamar atau menikah. Lalu bagi perempuan yang bercadar ya, bercadar itu selama umroh maka tidak boleh mengenakan cadar. Ya, kalau dia masih merasa ingin menutupi wajahnya masih boleh, tapi pakai jilbab. Ya, misalnya ketemu laki-laki asing yang dia merasa tidak mau dilihat wajahnya, tarik aja jilbabnya, tutupkan ke wajah. Tapi menetap pakai cadar itu tidak dibolehkan. Lalu mengambil barang temuan, boleh ya, nampak barang-barang tercecer, ibu nampak tas orang terjatuh, nampak dompet tercecer, udah biarin saja. Ya, biar nanti orangnya yang akan mencari atau pihak keamanan yang akan membantu orang-orang yang kehilangan kayak begitu. Lalu merusak tanaman tidak boleh ya selama di sana. Nanti ibu dari mulai Bir Ali ke Mekah, ya cantik mungkin bunganya Bu, gitu kan. Aduh kok jarang nggak ada ini di Indonesia, potek satu, nggak boleh ya. Tidak boleh melakukan hal seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada berburu, nggak boleh ya, berburu. Contoh misalnya di sana nanti banyak burung merpati, ya burung merpati liar tuh banyak sekali di sana. Nah ini selama umroh lebih ditekankan lagi tidak bolehnya. Secara umum tidak boleh mengganggu hewan di tanah haram itu nggak boleh secara umum. Nah, apalagi ketika umroh itu sangat ditekankan sekali larangannya. Jadi jangan coba-coba ada tap ditangkap. Cantik kali merpatinya gitu, jinak kali kan dikasih makan, jangan ya. Itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh Pak, jangan diganggu hewannya. Kalau mau kasih makan aja. Kasih makan boleh, nanti ya beli makanannya di sana, mau kasih makan merpati boleh. Tapi kalau merpati lagi makan diurak. Ya udah, kalau mau nengok aja gitu kan, jangan ganggu hewannya. Nah, ini larangan-larangan yang harus diperhatikan ya selama nanti berihram. Begitu ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Setelah kita bermikot, berada di mikot, tadi kita sudah mengenakan pakaian ihram, lalu kita berniat labbaika umratan ya. Labbaika umratan, ya Allah aku mendatangi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kita perhatikan yang tidak diperbolehkan. Ya, di halaman 11 ada yang dibolehkan seperti sekedar pakai cincin, kacamata, sendal, sabuk, jam tangan, naik bus, pakai earphone, pakai perban, pakai payung, siram kepala, ini masih hal-hal yang diperbolehkan. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu dari Madinah ke Mekah, misalnya gerah, mau mandi nih, mau pergi mandi dulu, boleh nggak masalah. Pakai sabun boleh, masih boleh.
ya masih boleh, diperbolehkan. Hanya cari sabun yang aromanya tidak terlalu menyengat, itu kan. Pakai sampo juga cari yang tidak terlalu menyengat, begitu ya. Jangan yang aromanya semerbak, nanti jadi seperti mirip kayak parfum dia. Taib, sudah. Nah kalau sudah begini, nanti tinggal selama perjalanan dari mulai kita pakai pakaian ihram dari mikot tadi, setelah kita berniat untuk melakukan ibadah umroh, tinggal kita sampai ke hadapan Ka'bah memperbanyak talbiyah. Ya, memperbanyak talbiyah. Apa bunyinya, Pak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik ya. Ini kita lakukan sambil berjalan menuju ke Ka'bah. Ya, seolah-olah kita ini sedang dari Bir Ali menuju ke Makkah. Itu kan perempuan ya, perempuan bertalbiyah tapi suaranya lirih saja. Kalau untuk laki-laki boleh dengan suara tinggi. Gitu ya, boleh dengan suara tinggi. Nanti kan di bus juga rame-rame, ya sampai kira-kira lelah ya nggak masalah. Baik, kita baca ya Bapak sekalian. Yuk kita bergerak ke Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sambil berjalan saya jelaskan tentang arti makna labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datangi panggilan-Mu ya Allah. Sungguh kami mendatangi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami mendatangi panggilan-Mu bahwa tiada satupun sekutu yang berhak untuk diibadahi selain diri-Mu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya seluruh jenis pujian, seluruh jenis pujaan itu hanya milik-Mu, dan semua yang ada di atas muka bumi ini beserta isinya adalah milik-Mu, hai Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu atas diri-Mu. Maka selama kita melaksanakan umrah ini, terutama ketika kita bertalbiyah, maka kalimat ini kita resapi maknanya ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini bentuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini juga bentuk rasa kita benar-benar taat atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Kita sampai mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta. Semua ini adalah hal tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah semata. Bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk agar diketahui oleh orang, bukan agar tidak kita dikatakan begini dan begitu, bukan. Murni ini kita lakukan untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita resapi ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an dalam mengucapkan kalimat talbiyah ini. Ya. Baik, hati-hati Bapak Ibu, sini ada paretnya. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi selama perjalanan kita terus memperbanyak talbiyah. Ya ingat ini bagian dari ibadahnya.
setiap kalimat yang kita ucapkan dari kalimat talbiyah ini, Allah Ta'ala pasti akan menghitungnya, Allah Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran dari kalimat tersebut. Ya, kalaupun nanti ternyata capek, lelah, ya nggak masalah, berhenti, mungkin lelah tertidur, itu tidak mengapa, tidak membatalkan ibadah umrohnya itu sendiri. Tapi anjurannya untuk kita semua adalah selama perjalanan dari mulai tempat kita miqat sampai nanti kita di hadapan Ka'bah, itu kita memperbanyak ucapan talbiyah. Begitu ya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kita stop dulu sini ya. Kita stop dulu sini. Kita tunggu dulu Bapak yang sana. Iya, no. Baik, sudah. Nah, setelah kita sampai, nanti kan gambarannya itu Bapak Ibu sekalian bentar Pak ya, mohon maaf bentar. Baik ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Gambarannya nanti ketika sampai ke kota Mekah, pasti Bapak Ibu akan ke hotel dulu ya, persiapan segala macam, letakkan tas, koper, nentukan kamar, dan ini segala macam. Tadi seperti saya katakan, kalau ingin biasanya dikasih waktu istirahat oleh travel, silahkan gunakan untuk istirahat semaksimalnya, karena nanti akan lumayan melelahkan ya. Jadi silahkan istirahat. Kemudian kalau ada yang ingin mandi, silahkan. Makan juga silahkan. Itu bukan dari bagian-bagian yang membatalkan ibadah umrohnya. Jadi ibadah umroh itu rangkaian yang wajib harus kita lakukan. Tadi pertama kita berniat ya, berniat. Lalu yang kedua kita berpakaian ihram ya. Bagi laki-laki ada pakaian yang khusus. Lalu yang ketiga kita melakukan tawaf. Lalu yang keempat kita melakukan sa'i. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir adalah melakukan tahallul. Nah, itu sebenarnya rangkaian yang tidak boleh hilang dari pelaksanaan ibadah umroh. Ini harus kita lakukan semuanya. Baik, kembali lagi tadi ketika di hotel, kalau mau makan atau mau istirahat, itu tidak membatalkan umrohnya. Tapi nanti ketika mau berangkat ya, hanya ketika mau berangkat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ambil wudhu lagi ya, ambil wudhu lagi. Karena untuk melaksanakan tawaf, khusus untuk melaksanakan tawaf kita diperintahkan untuk dalam keadaan suci. Makanya harus berwudhu. Jadi ambil wudhu lagi. Begitu ya. Baru nanti dari hotel akan diarahkan menuju ke Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, memasuki Masjidil Haram, yang pertama dilakukan adalah baca doa masuk masjid ya. Dahulukan kaki kanan, baca doa masuk masjid yang bunyinya Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya, gitu ya. Doa masuk ke dalam masjid. Kemudian ada doa di sini ketika pertama kali melihat Ka'bah di halaman 13 ya. Di halaman 13 nanti kita boleh sambil melihat karena ini lumayan panjang. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman. Ini sunnah ya.
Kalau tidak dibaca nggak mengapa. Misalnya lupa Ustadz, nggak apa-apa. Ingat ya, tadi hanya 5 rangkaian yang kalau lupa maka itu yang menjadikan ibadah umrohnya rusak. Tapi kalau yang seperti ini tidak mengapa. Namun ini bagian dari keutamaan yang sayang kalau kita lewatkan, karena cuma dilakukan bisa di sana aja, Bu. Ya, lihat Ka'bah yang ini nggak perlu baca doa gitu kan. Kalau Ka'bah yang ini ecek-ecek, yang betul di sana. Jadi kalau yang ini nggak perlu doa. Makanya ini adalah doa-doa yang bisa dipanjatkan ketika di sana saja. Begitu ya. Nah, lalu ketika mau umroh, ya. Ketika mau umroh, maka untuk yang laki-laki dalam melakukan tawaf, ya, mau melakukan tawaf, ketika sudah masuk ke Masjidil Haram, mulailah beritba, ya. Ittiba yaitu membuka pundak sebelah kanannya. Ini. Jadi pundak kanan ini dibuka. Ini posisi nanti nggak ada bajunya ya. Jadi pundak kanannya ini dibuka. Nah, jadi begini bentuknya. Ya. Begini bentuknya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam area tawafnya, matafnya, ya, area tawafnya. Baik, ayo, mari sama-sama kita Bapak Ibu baca doa masuk masjid. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Lalu melihat Ka'bah, baca doanya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman. Ya. Baik. Berhenti kita dulu di sini. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebentar ya. Baik. Pertama kali setelah kita sampai di Ka'bah, ya, karena putaran yang harus kita lakukan adalah 7 kali putaran, ya, 7 kali putaran, dan putaran itu dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri nanti di Hajar Aswad juga, ya, dimulai dari Hajar Aswad. Maka kita nanti cari dulu posisi Hajar Aswadnya, ya, dia dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri dengan Hajar Aswad. Lalu catatan berikutnya adalah ada perbedaan dalam melakukan umrah, dalam melakukan tawafnya. Di 3 putaran pertama, Nabi SAW ajarkan kita untuk yang laki-laki melakukan rommel. Rommel itu lari-lari kecil. Jadi tawafnya dengan lari-lari kecil. Itu untuk yang laki-laki di 3 putaran pertama saja. Nah, masuk putaran ke-4 sampai ke-7 jalan seperti biasa. Namun ini saya berikan catatan bahwa dalam mengamalkannya kondisional. Ya, dalam mengamalkannya kondisional. Karena kalau kondisinya ramai, apalagi ada kekhawatiran mungkin nanti dari pihak travel menyampaikan khawatir terpisah antara yang laki-laki dengan yang perempuan, maka tidak mengapa kita lakukannya dengan jalan kaki biasa. Ya, karena kondisional. Kita lebih mengambil mafsadat atau keburukan yang lebih kecil. Ya, dibanding kita ingin mengambil sunnah lari-lari kecil itu, justru yang terjadi malah nanti ya apakah kondisi yang tersesak-sesak orang susah untuk berjalan, atau kondisi ibu-ibu yang nanti bisa tertinggal saat melakukan tawaf. Nah, nanti akan disampaikan oleh pihak travel. Namun saya sampaikan secara ilmunya begitu, sunnahnya begitu. Seharusnya dalam 3 putaran pertama itu kita lari-lari kecil. Tapi dalam pelaksanaannya kondisional, sesuai dengan pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita sudah masuk ke area tawaf dan kita akan melakukan tawaf, maka yang pertama dicari adalah terkadang kita di posisi yang tidak pas lurus dengan Hajar Aswad. Kita cari Hajar Aswad dulu. Ayo, mari kita cari Hajar Aswadnya. Baik. Di sini ya ketika memasuki Masjidil Haram, talbiyah sudah berhenti ya. Tidak ada lagi mengucapkan talbiyah setelah masuk ke area Masjidil Haram. Nah, ini kita temukan Hajar Aswadnya. Baik, kita berhenti di sini, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah temukan posisi Hajar Aswad, maka putaran kita dalam melakukan tawaf itu harus sejajar dulu dengan Hajar Aswad. Bentuk sejajarnya gimana? Sudutnya. Ini kan ada sudutnya nih. Lurus dengan sudutnya. Ini biasanya nanti ditandai di sebelah. Nah, ketika kita ngadapnya begini nih. Sebelah kiri kita Hajar Aswad, di sebelah kanan itu ada lampu warna hijau. Ya, di area sana nanti di sebelah kiri kita sini ada Hajar Aswad, di sebelah sananya ada lampu hijau. Itu tandanya lurus sudutnya. Nah, di garis itulah kita mulai putaran tawaf. Nah,
menghadapi Hajar Aswad ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada 3 kemungkinan. Ya, berhadapan dengan Hajar Aswad ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mencium Hajar Aswad. Ya, bisa mencium Hajar Aswad. Ya, begitu. Kalau ini bisa dilakukan, silahkan lakukan. Kondisional ya, ingat, ini secara ilmunya sunnah Nabi begitu, dicium. Tapi dalam pelaksananya kondisional, lihat kondisinya. Kalau memungkinkan, lapang, tidak berdesak-desakan, kita tidak sampai kita sikut-sikutan dengan orang lain, silahkan lakukan, mencium Hajar Aswad. Tapi kalau kondisinya susah, berdesak-desakan, justru mari kita ingin cium Hajar Aswad tapi kita sikut orang, kita pijak orang, kita pukul orang, kita tarik orang, nah ini kan ibadah kok kita menzolimi orang. Bas ya, tidak apa. Sementara ada cara lain. Kalau kita tidak bisa mencium, maka alternatif kedua adalah menyentuh. Ya, alternatif kedua adalah menyentuh. Baik menyentuh dengan anggota badan kita langsung, tangan misalnya, ataupun menyentuh dengan alat. Ya, misalnya ibu punya apa, tas, ya kan, tas itu kan, pakai tasnya atau buku ini misalnya, nyentuh. Nah, maka apapun yang menyentuh itu yang dicium. Kalau tangannya yang menyentuh, tangannya yang dicium. Kalau ini yang menyentuh, alatnya yang dicium. Itu alternatif kedua. Lagi-lagi kondisional kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Nah, alternatif ketiga, cium tidak bisa, menyentuh tidak bisa, adalah dengan memberi isyarat. Ya, ada dengan memberi isyarat dengan jarak yang kita bisa melihat Hajar Aswad itu. Isyaratnya adalah dengan melambaikan tangan dan tak perlu dicium. Karena cium itu kalau menyentuh saja. Tapi kalau tidak menyentuh tidak perlu dicium, gitu ya. Nggak kayak kisbayan gitu. Nggak gitu ya. Ini sekedar isyarat ya. Diajarkan Nabi SAW begitu, hanya memberikan isyarat dengan tangan. Maka di sini kita akan latihan ya hanya dengan memberi isyarat, karena itu yang paling mungkin nanti kejadiannya di sana. Adapun mencium dan menyentuh sepertinya kalau saya perhatikan saat ini pun kondisinya sangat ramai, gitu kan. Kita tidak ingin ibadah yang kita lakukan tercampuri dengan menzolimi orang lain ya, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, nggak mau. Ibadah kita ini mau bersih ya, niatnya bersih, cara melaksanakannya juga bersih. Tidak ada lagi unsur-unsur yang menzolimi orang lain. Begitu ya. Itu pilihan yang harusnya jadi pilihan kita. Baik ya. Nanti ingat ya ketika lurus. Ya. Apa yang diucapkan saat memberikan isyarat? Bismillahi Allahu Akbar. Halaman berapa di sini? Halaman ke-14 ya. Mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi ketika lurus ya. Ini misalnya nih posisinya udah lurus dengan sudutnya, barulah memberikan isyarat. Kalau lurus ya, ibu yang masih di sana jangan dulu. Ya, kita hanya ketika sudah lurus saja. Nanti jangan latah lihat pembimbingnya angkat tangan, ibu sampai belakang angkat tangan semua gitu kan. Enggak. Itu artinya ketika itu pembimbingnya sudah sampai ke garis lurusnya Hajar Aswad. Nah, ibu yang di belakang nunggu dulu sampai selurus Hajar Aswad baru memberi isyarat dengan tangan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Paham ya? Kita tes ya. Kita tes. Ini kan nggak sama ini posisinya kan. Baik, yuk kita. Ini saya udah nyampe. Bismillahi Allahu Akbar. Lanjut. Lanjut. Ayo yang udah lurus. Yang sudah lurus. Yang sudah lurus ya. Nah, baik begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berhenti dulu di sini. Berapa ya? Pak ya. Lagi manggil Grab, Pak. Halo, Mi, udah datang itu Grabnya di depan gang. Ya, ada ya.
1931 FS. Baik. Untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, bagian dari Hajar Aswad ini ada yang melengkung setengah lingkaran. Ini disebut dengan Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail ini yang sahih ini adalah bagian dari Ka'bah. Ya, ini bukan bangunan tersendiri, tidak. Tapi ini sebenarnya bagian dari Ka'bah. Ada histori tersendiri kenapa akhirnya Ka'bah itu bentuknya seperti segi empat. Sebenarnya dari zaman Nabi Ibrahimnya itu ini bagian dari bangunan itu. Nanti silakan Bapak Ibu baca historinya. Kenapa kok jadinya segi empat? Kenapa enggak seperti ini, dinaikkan dindingnya? Nah, karena ini bagian dari Ka'bah, maka ketika kita melakukan tawaf tidak boleh motong ke sana. Ya. Jadi mungkin ada yang kesempatan nih, walaupun nanti posisi ini di sana ramai, tapi misalnya Ibu atau Bapak dapat kesempatan masuk ke sana, enggak boleh. Itu tidak dihitung satu putaran. Ya. Itu tidak dihitung satu putaran. Jadi hitung satu putaran kalau lewat ke sini, ya, melewati Hijr Ismail ini. Begitu ya. Jadi jangan nanti bisa ada kesempatan, wah lebih pendek gitu kan, sekian meter, serap ke sana. Nggak boleh. Harus balik lagi, kemari lagi, lanjutkan dari sini lagi. Begitu ya. Kalau misalnya udah ke sana, motong jalan sampai ke sana mutar, itu tidak dihitung ya, tidak dihitung. Ulang lagi hitungannya. Tadi udah mau keempat, putaran keempat, ulang lagi. Ini masih 3 berarti ya, 3. Nggak ada istilah 3,5 ya Bu. 3 itu masih gitu ya. Ulang lagi berarti ya. Baik, yuk kita lanjutkan. Selama kita tawaf ini tidak ada bacaan khusus ya, tidak ada bacaan khusus yang mesti kita ucapkan. Ya, jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bebas. Kita boleh baca Al-Quran, kita boleh sambil berzikir dengan zikir yang bisa kita ingat atau kita hafal. Kita bisa berdoa secara umum, apapun doa yang ingin kita lakukan. Jadi boleh sambil tawaf ini angkat tangan gini boleh. Sambil angkat tangan berdoa terus sepanjang tawaf. Itu tidak mengapa. Ya, jadi selama tawaf ini dilakukan dengan cara seperti itu. Baik, kita stop dulu sampai di sini. Ya. Itu ya tadi ya Bapak Ibu. Jadi jangan bingung. Saya ngapain? Apa diem saja? Jangan, sayang ya. Ini lagi ibadah ini. Harus tetap khusyuk, dan saya ingatkan juga jaga mata dan jaga telinga. Ada sebagian orang begitu, selama tawaf, saya ini lagi ibadah, selfie-selfian, video callan, ya kan, manggil-manggilin kawannya. Subhanallah, ini ibadah ya. Ini bukan kondisinya kita sedang main-main. Gitu. Lalu yang kedua adalah jangan bingung, saya ngapain? Ya, saya ngapain? Baca aja zikir. Ibu hafalnya apa? La ilaha illallah, itu diulang-ulang. Subhanallah, itu diulang-ulang. Mau berdoa juga boleh, angkat tangannya lebih baik ya. Berdoa ini mumpung di samping Ka'bah. Biasanya kan kita, nanti Bapak Ibu rasakan sendiri, itu ke rasa khusyuknya itu beda. Nggak kayak di Masjid Asrama Haji, nggak kayak di Masjid Istiqlal, nggak kayak di Indonesia pokoknya. Ini sedang di Masjidil Haram dan kita di samping Ka'bahnya langsung. Biasanya itu khusyuknya lebih kuat. Nah, kondisi itu doa makbul. Ya, kondisi seperti itu hati kita, doanya makbul, maka jangan disia-siakan untuk yang lain-lain. Udah urusan di Kota Medan ini serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu kan anggota gimana kerjanya, keluarga gimana kondisinya, udah bismillah. Kita doain saja yang terbaik kepada mereka selama sedang beribadah umroh ya. Nah, itu. Jadi jangan mikirin yang aneh-aneh. Sudah fokus khusyuk dalam pelaksanaan ibadahnya agar kita dapat pahala yang maksimal nanti di sisi Allah Ta'ala. Begitu ya. Tadi saya katakan bahwasanya dalam melaksanakan tawaf ini tidak ada bacaan khusus, tidak ada doa khusus, kecuali ketika kita dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rukun Yamani itu yang mana? Rukun Yamani adalah sudut yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Nah ini dia. Ini dia Rukun Yamani. Jadi dari rukun ini sampai ke Hajar Aswad, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika kita sudah pas di sudutnya Rukun Yamani, kita
membaca doa itu sampai ke Hajar Aswad. Dan terhadap rukun Yamani ini pula ada sunnahnya kita boleh menyentuh rukun Yamani. Kalau yang sudut yang sana-sana enggak. Ini beda. Jadi rukun ini ya, rukun ini boleh disentuh. Dianjurkan untuk disentuh. Tanpa cium ya, tanpa cium. Ya, ini hanya disentuh saja tanpa dicium. Nah, catatannya kembali lagi kondisional ya. Kondisional tergantung nanti suasana di sana. Kalau memungkinkan Bapak itu dekat misalnya dengan rukun Yamani, sentuh. Ada pahala tersendiri dalam melaksanakannya. Tapi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, mudarat untuk jamaah semua atau mudarat untuk secara pribadi karena di sana berdesak-desakan, apalagi sampai menzalimi orang, maka tidak perlu dilakukan, lewati saja. Dan ketika melewatinya juga nggak perlu kasih isyarat tangan. Isyarat tadi hanya ketika di Hajar Aswad. Paham ya? Paham. Jadi kita melewati ini, kita akan coba melewati rukun Yamani. Kita mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayo, silakan maju Bapak Ibu. Nah, mulai dari titik sini kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita stop dulu di sini. Sampainya kita di sudut Hajar Aswad ini lagi, barulah dihitung satu putaran. Dan itu diulang terus sebanyak 7 kali. 1, 2, 3 sampai yang ke-7. Maka kalau sudah yang ke-7 tak perlu lagi ngasih isyarat. Tandanya udah berhenti karena isyarat itu untuk isyarat mulai. Isyarat tutup nggak ada. Jadi sekedar itu adalah isyarat mulai. Kalau sudah selesai, maka kita pun sudah boleh keluar dari area tawafnya. Nah, setelah keluar dari area tawaf, kita akan menuju ke area sa'i. Ya, kita ke area sa'i. Baik, mari kita jalan ke ya. Enggak. Jadi udah tutup. Ketika udah yang ke-7, ini yang ke-7 udah selesai. Oh iya, betul. Yang kedua, ketiga sampai yang mau masuk ke-7 itu setiap kali mulai Bismillahirrahmanirrahim ya, kasih isyarat. Gitu ya. Jadi setiap melewati Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali tadi ketika sudah selesai mau menutup tawafnya, tidak perlu lagi memberikan isyarat. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh, setelah ini nanti Pak. Setelah ini betul. Kalau lagi tawaf itu ada yang sesak pipis misalnya Pak. Sesak pipis. Atau buang angin misalnya. Izin langsung ya. Nanti kalau dalam teknisnya, kalau Bapak Ibu sesak mau ke toilet atau batal wudu, silakan izin ke si pembimbing ya. Karena nanti ada 3 lapis itu, mereka akan jagain Ibu. Silakan minta aja, Pak, saya mau ke toilet. Nanti diantarin kok. Nggak jauh dari situ nanti ada toiletnya. Nanti balik lagi. Bisa. Ya karena udah belajar, lanjutkan aja secara mandiri. Nanti insya Allah jumpa di sa'inya. Nanti insya Allah itu. Ditungguin kok biasanya. Gitu ya. Jadi lanjutkan aja mandiri dan biasanya ada pendampingnya kok. Ada pendampingnya tetap. Tapi kalau misalnya keluarga bisa aja ditunggu. Bisa ya gitu. Jadi berkelompok juga boleh gitu ya. Ditunggu aja khusus. Ada lagi? Iya Pak Ustaz. Iya Pak. Yang terbaik minum apa? Cium Hajar Aswad. Gimana? Terbaik putaran keberapa itu yang paling baik kita cium Hajar Aswad? Di putaran berapapun Pak. Kalau ada kesempatan. Iya. Karena memang Dari satu aja. iya. Karena kan mudah-mudahan kan nggak ada sedikit ya, maaf ya. mudah. Ya. Ini yang masalah cium tadi kan, itu khilafiyah atau sama? Kan sebagian ada orang cium, lambai cium. Kalau kita kan nggak pakai mencium syarat gitu. Enggak, sebenarnya bukan khilafiyah sebenarnya. Karena memahami tentang sunnahnya itu mencium. Maka ketika sunnahnya mencium, ketika tidak bisa mencium secara langsung, maka mencium benda yang bisa menyentuhnya. Ya, karena tidak menyentuh apapun, apa yang mau dicium lagi Pak? Nah gitu, jadi melambai tak perlu mencium itu. Maksudnya kan lambai. Ada sebagian kan mencium gitu, itu nggak perlu Pak, sebenarnya nggak ada. Karena itu ya? Bukan Pak sebenarnya. Wallah alam, saya nggak dapatkan pendapat yang hanya memberi isyarat tapi juga mencium. Enggak ada. Oh,
Gitu, itu yang saya pahami begitu Pak ya referensinya. Jadi sebenarnya cuma hanya memberikan isyarat saja. Gitu. Ada lagi? Heeh. Di terakhirnya itu kan ada saya tengok sholat orang di setelah di depan gitu. Ya. Itu apa itu? Oh iya, setelah ini Pak. Setelah ini. Nah, iya. Kita selesaikan dulu ini ya Pak. Enggak pikir tadi udah mau berangkat. Belum, nanti masih separuh jalan ini. Oh, betul. Iya. Baik. Jadi setelah selesai tadi 7 putaran, nah kita kemana kan gitu kan? Kita kemana? Kita menuju ke belakang Hijri Ismail. Maqam Ibrahim, Masya Allah, afan. Maqam Ibrahim, itu pas posisinya seperti yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu di sana. Kita berdiri di sana, menghadap ke Ka'bah, melakukan sholat 2 rakaat. Ini sholat sunnah tawaf namanya. Ini sholat sunnah tawaf. Jadi posisinya seperti itu. Idealnya jadi yang di depan kita adalah Maqam Ibrahim dan juga Ka'bah secara langsung lurus. Ya, idealnya begitu. Cuma kadang kalau ramai, ya kita kadang agak minggir ke sana sedikit atau minggir ke sini sedikit, itu nggak masalah. Yang penting kiblatnya tetap Ka'bah, bukan kiblatnya Maqam Ibrahimnya. Kiblatnya tetap Ka'bah. Memang idealnya kalau bisa lurus. Seandainya memang kondisinya tak memungkinkan, tak masalah kita tidak lurus dengan Maqam Ibrahim. Yang penting kita sholat menghadap ke Ka'bah. Itu sholat sunnah 2 rakaat. Di rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Dah? Niatnya sholat sunnah tawaf. Nah, ya sholat sunnah tawaf. Nah, setelah dari sholat itu kita ke air Zam-Zam. Ya, ke air Zam-Zam. Jadi ke air Zam-Zam ini kan sumurnya udah nggak ada memang, udah ditutup itu kan. Maka kita ke tong-tong yang disediakan untuk minum air Zam-Zam. Di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sunnahnya adalah pertama, baca doa mau minum air Zam-Zam. Apa doanya? Ada yang udah hafal? Di sini di halaman berapa tuh? Minum air Zam-Zam. Oh, nggak disebutkan ya, langsung ke sa'i. 18. Iya benar. Halaman 18 itu ada doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da, dan obat dari segala macam penyakit. Itu diminum, doa itu dipanjatkan sebelum minum air Zam-Zam. Jadi minum. Berapa banyak minumnya? Sekenyangnya. Itu. Sekenyangnya. 1, nggak ada di Indonesia Pak. Kalau kurmanya ininya banyak di Indonesia dan harganya nggak jauh beda sama di sana. Tapi kalau airnya ini di sana gratis, di sini mahal sekalian gitu kan. Jadi di sana minum silahkan sebanyak-banyaknya. Karena ada pula kata Nabi SAW yang membedakan seorang Muslim dengan orang munafik, air Zam-Zam. Kalau kaum Muslim, orang yang beriman minum air Zam-Zam itu sampai kenyang. Kalau orang munafik takut-takut minum air Zam-Zam itu. Apa katanya? Air mentah ini, steril nggak? Kan itu kan. Ini air dari mana nih? Jangan-jangan comberan sebelah kan itu kan. Nah gitu. Orang munafik lebih banyak curiganya, kurang imannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, sementara orang-orang beriman, enggak. Kata Allah Ta'ala ini air berkah. Ini air yang sejak zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini masih ada. Dan ternyata berkahnya nampak. Sekian juta manusia minum di waktu yang bersamaan, nggak pernah airnya kekurangan, ya, gitu. Jadi mumpung di sana silahkan banyak-banyak minum air Zam-Zam. Ada yang nanya kadang, Ustaz, sak pipis nanti Ustaz. Ya pipis-pipis aja Bu, nggak masalah. Habis minum gitu kan banyak nih kan, ketika sa'i nanti jadi sesak, udah bilang sama Bang Jiang, Bang, saya mau pipis gitu kan. Bilang, nanti akan dikumpulin tuh berapa orang yang mau pipis, dibawa semua ke toilet. Lanjut nanti. Apakah udah berapa tadi tawafnya atau sudah berapa tadi sa'inya, tinggal dilanjut kembali. Gitu ya. Jangan khawatir dengan kebelet-kebeletan. Ya, toiletnya juga ada di sana. Gitu ya. Jangan pula nahan-nahan. Gara-gara takut ketinggalan segala macam ditahan sampai selesai. Wah, jangan Bu. Nanti ada kejadian nggak enak gitu kan. Gara-gara seperti itu. Gitu ya. Gitu. Jadi anggap ini memang ibadahnya berat, maka ibu jangan tambahi lagi dengan hal-hal yang memberatkan yang lainnya. Udah
Ini menyampaikan, gitu ya. Jadi minum air Zam-Zam. Dan khusus untuk bapak-bapak terhadap air Zam-Zam ini, setelah tawaf tadi ya, sunnahnya adalah mengguyur kepalanya dengan air Zam-Zam. Jadi bisa nanti air Zam-Zam dituangkan ke tangan, basahkan ke kepala. Ya, manfaat lainnya kan seger. Seger. Jadi dibasahi kepalanya. Oh, jangan Pak, jangan keramas. Sekedar membasahi saja. Kalau sampai ya gitu. Jadi diambil secukupnya saja, sedikit kan dibasahin, ambil lagi dikit dibasahin ya. Sekedar ngambil sunnah yang diajarkan Nabi SAW bahwasanya beliau membasahi kepalanya dengan air Zam-Zam. Begitu ya? Perempuan nggak boleh, Ustaz? Janganlah Bu, Ibu kan pakai jilbab. Ibu pakai jilbab jangan. Itu khusus yang laki-laki aja Bu ya. Gitu. Kalau Ibu pengen bawa aja nanti di kamar di hotel. Walaupun itu nggak ada sunahnya ya Bu ya. Jadi perempuan nggak perlu. Itu hanya untuk laki-laki saja. Bisa? Nah setelah minum, Itu waktu kita mengerjakan sholat sunnah ya, di apa di belakang makam Ibrahim tadi. itu kan penuh ya gitu kan. Iya. Kalau gerakan kita itu nggak sempurna, misalnya entah rukuknya kita apa sujud segala macam tuh gimana Pak? Diusahakan aja Pak ya. Karena memang betul areanya rame. Terkadang kita mau sujudnya itu mengirit-ngirit tempatnya. Betul. Kadang kita dilangkah-langkahin gitu. Oh enggak. Jangan khawatir kalau itu areanya memang sudah ditutup. Ada area yang khusus orang sholat. Jadi orang tawaf nggak masuk situ. Nah, orang-orang yang itu mungkin betul. Ada pengalaman dulu waktu haji kan. Iya. Itu kita sholat tapi di depan itu udah orang jalan-jalan gitu kan. Nggak apa-apa. Berdiri dia sholat di muka awal. Maksudnya kan ini Iya. kira-kira kan mengulang yang inilah yang masa lalu gitu kan. Betul. Terus kadang-kadang di hati kita kan ada ganjalan, ini sholatnya gimana ini kan gitu kan. Tetap sabar. Jadi memang kan itu kondisi memang saya katakan tadi. Sebenarnya kalau kita pribadi janganlah jalan depan orang sholat. Itu jelas dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan dilangkai kadang. Nah ini yang nggak boleh gitu kan. Kan namanya manusia. Udah dikasih tahu jangan, tetap aja gitu kan. Nah ibu-ibu, bapak-bapak nanti perhatikan. Kita jangan lakukan itu. Lebih baik tunggu aja. Paling berapa menit itu kan. Kita Nah, yang diapain gitu. kasusnya kalau kita gimana? Kalau kita ya sudah mau gimana lagi? Nggak perlu berantem gara-gara itu. Mau lewat, udah. Nah, kalau mau Pak, kadang malah ditolak nyawa. Kalau mau, besarnya badan dia kan. Ya semaksimal Pak. Kalau ternyata kita sujud ditendangnya, sujud kita dilangkainya, kita rukuk disenggolnya gitu kan, ya sudah. Salah ya. Minta ampun sama Allah Ta'ala aja ya Allah. Yang penting sholatnya itu dilakukan semampunya. Sujudnya misalnya harus ngirit sekali, ya sudah. Sebisa-bisanya. Selesaikan dua rakaat. Sempurna ada ya. Betul. Ya. Kalau selama kita tawaf, kalau kita sholat di Ismail nggak boleh ya? Boleh Pak. Selama kita tawaf? Boleh, tapi ingat tadi ya. Iya. Mulainya dari mana lagi? Oh iya. Ya, ingat tadi masuk dari mana? Gitu. Boleh. Ya misalnya nih Bapak tawaf mandiri. Ada kesempatan ya kan kosong nih. Masuk kita belok kan ke Ismail. Boleh. Boleh. Boleh sholat di Hijr Ismail itu boleh. Kadang ada sebagian yang sholat di situ boleh. Tapi itu kesempatan yang susah ditempuh. Namun tapi ingat ya catatan dari saya, ingat tadi masuknya dari mana? Karena ini tawaf kan. Jangan masuk dari sini keluar dari sana. Wah, udah belum sempurna putarannya. Balik lagi harusnya. Biasanya kalau sholat di Enggak membatalkan. Jadi waktu durasi itu tidak dibatasi ya dalam melakukan tawaf. Enggak batasi. Jadi enggak apa-apa nanti mau ke toilet lagi. Kalau sholat di Hijr Ismail biasanya udah siap orang tawaf baru kerjakan ya. Iya. Karena di situ nanti bisa lupa kan. Iya. Betul. Biasa di situ. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Tapi sekarang saya dapat info kita masuk ke Ka'bah harus pakai ini. Nggak bisa kayak dulu pakai bebas kan? Laki-laki ya Pak? Ya, untuk laki-laki ini ceritanya mau tawaf sunnah lah atau memang kalau untuk laki-laki harus pakai pakaian ihram ini. Harus pakai ini ya. Untuk area tawaf yang ini boleh. Kalau mau melakukan tawaf selain ketika umroh, kita lakukannya di lantai 2. Itu bebas, pakai pakaian umum bebas. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu silahkan. Dia bisa pakai tawaf secara umum. Tapi kalau yang di area tawaf ini untuk menghindari keramaian sekali, maka biasanya untuk laki-laki khusus yang pakai ihram saja. Kalau ibu-ibu bebas. Itu alhamdulillahnya ibu-ibu. Kalau aku tawaf orang sholat di situ. Iya. Ganggu orangnya atau datang dilanggar orang. Betul Pak. Nah.
Baik, kita menuju ke area sa'i ya. Yuk, mari Pak. Jadi selesai tadi semua ya. Sholat sudah selesai. Kita minum air zam-zam sudah selesai. Maka kita menuju ke area sa'i ya. Menuju ke area sa'i. Iya. Taib. Di halaman 17 ya, di halaman 17 di situ ada ayat yang dibaca ketika kita menuju ke area sa'i. Wattakhidhu mohon maaf, itu untuk sholat tadi. Mohon maaf. Itu untuk sholat tadi. Sa'i itu di halaman 21. Mohon maaf ya. Halaman 21. Menuju area sa'i itu membaca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, itu yang dibaca ketika menuju ke area sa'i. Ya. Baik ya. Nah, ketika kita sudah dekat dengan area sa'i, maka kita membaca doa abda'u bima bada Allahu bihi. Di sini ada huruf yang enggak tercetak ya. Jadi bacaannya itu yang awal tuh abda'u bima bada Allahu bihi ya. Abda'u bima bada Allahu bihi. Baik. Gitu. Kita berhenti dulu sini semua. Bapak Ibu sekalian masuk ke area sini. Nah, di area sofa ini ya pertama kali ini adalah sa'i antara sofa ke marwah ya. Di sini kita umpamakan sofa, maka di sana marwahnya ya, karena dimulai sa'i itu dari sofa dulu. Ya, sa'i itu dimulai dari sofa dulu. Silakan, Ibu kemari, Bu. Silakan masuk ke area sini, Bu. Masuk ke area sini. Ya, silakan masuk ke area sini. Baik. Nah, yang kita lakukan naik ke puncaknya ya. Naik ke puncaknya. Ibu di sini bawah aja. Enggak apa-apa, Ibu di bawah aja. Saya yang jelasin. Yang kita lakukan adalah naik ke puncaknya, ke puncak sofa. Walaupun nanti bentuknya nggak kayak bukit, udah kayak jalan aja, tapi jalan yang nanjak dia. Jalanan yang nanjak. Memang itu bukitnya. Cuma tidak berbatuan seperti ini lagi. Dia sudah jalan rata saja, tapi nanjak, gitu ya. Nah, di atas bukit sofa, apa yang kita lakukan? Pertama, yang kita lakukan adalah kita berdiri menghadap ke Ka'bah. Nah, di sana nih Ka'bahnya nih. Kita berdiri menghadap ke Ka'bah. Baik. Setelah menghadap ke Ka'bah, di halaman 22. Halaman 22 kita bisa baca di sana doa yang kita baca ketika sudah menghadap Ka'bah begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah zikir ini lanjutkan dengan doa. Terserah ya. Jadi doanya ini terserah kembali kepada apa yang ingin Bapak Ibu inginkan. Kita bisa minta urusan akhirat kita bisa minta urusan dunia kita. Bahkan cicilan utang pun boleh diminta dari Allah Ta'ala itu. Ya Allah, mudahkan saya bayar utang, boleh. Tapi tentu ya, kita lebih prioritas dalam semua doa kita. Boleh Bu, bahasa Indonesia boleh? Boleh, umum. Kalaupun nanti mau pakai contekan yang berbahasa Arab, ada juga kok di bagian akhir buku ini ada ya. Jadi silakan berdoa, pakai bahasa Indonesia boleh. Nah, tentu yang kita harapkan adalah untuk urusan akhirat kita ya Bu ya. Untuk kita bisa dimasukkan ke dalam surga, dilindungi dari neraka, bisa beramal soleh. Nah, dijadikan lebih baik lagi, dimatikan dalam kondisi husnul khotimah dan seterusnya. Boleh. Betul lah. Itu namanya doa sapu jagat bukan? Dilibas semua yang di dunia di akhirat. Misalnya udah, saya nggak hafal Ustaz, saya nggak mau tahu minta apa. Udah, saya taunya Rabbana atina fid. Itu ulang aja Bu, ulang aja Rabbana atina fid hasanah. Kalau itu dikabulkan udah selesai kan Bu? Selesai. Dunia akhirat aman semuanya. Itu namanya kan doa sapu jagat dia. Begitu ya. Nah, ini yang dilakukan di atas bukit sofa. Setelah membaca zikir tadi, lalu kita berdoa ya sambil manjatin tangan ngangkat tangan ini. Berdoa terus. Biasanya itu akan ya maunya sepuasnya Bu. Maunya sepuasnya di situ namanya berdoa, minta banyak-banyak. Tapi biasanya akan
diarahkan oleh petugas askar di sana untuk berjalan lanjut. Karena ini sesak, biasanya sesak itu. Kalau semua diam, wah macet panjang Bu. Maka biasanya paling dikasih waktu 2-3 menit udah disuruh jalan lagi. Nggak usah ribut sama askarnya. Bentar dulu, masih separuh ini, 2 halaman ini ya. Udah lanjut nanti di sana, masih bisa ya. Lanjut di Marwah, nggak usah berantem itu kan. Hindari berantem, ngomel, marah-marah. Itu hindari karena ini kita sedang melakukan ibadah. Begitu ya. Selesai, ketika kita suruh turun dan Ustadz pembimbing juga mengarahkan kita untuk lanjut, maka kita pun lanjut. Ya, ini dari sofa kita akan menuju ke Marwah. Ya. Selama sa'i ini ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada bacaan khusus juga. Tidak ada bacaan khusus yang mesti kita baca selama berjalan sa'i ini. Kembali lagi kepada kita. Boleh baca Al-Quran, boleh berdoa, boleh berzikir, terserah. Yang penting jangan ngobrol aja. Ceritain tentang kawan-kawan. Yang penting jangan ngobrol aja. Sayang gitu kan. Sayang waktunya. Ini kita sedang beribadah umroh gitu kan. Banyak pahala yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Baik, Bapak Ibu stop dulu di sini. Nah, di pertengahan antara Safa Marwah ada yang diberi tanda lampu hijau. Di bagian atas nanti itu akan kita nampak lampu hijau. Nah, di area ini dahulu Nabi SAW jika sedang bersa'i melewati area itu, beliau lari-lari kecil sampai ke lampu berikutnya. Beliau melakukan lari-lari kecil sambil membaca zikir yang ada di halaman 23. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lam innaka antallahul azul akram. Ini dibaca. Nah, perempuan, nah bedanya kalau perempuan nggak perlu lari. Laki-laki aja yang lari-lari kecil itu. Bukan lomba lari ya. Kadang ada yang maknai lomba lari. Begitu nih start. Woi. Nggak gitu ya. Lari-lari kecil. Lari-lari kecil sambil membaca zikir ini. Ya. Itu. Ingat, jaga stamina, nggak usah terburu-buru. Ya, kadang kita akan capean itu. Jadi nggak usah terburu-buru. Nikmati saja setiap perjalanan yang sedang dilakukan. Begitu ya. Baik, kita lewati sambil baca zikir ini. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Ya, kalau yang bapak-bapak ini sambil lari-lari kecil begini saja. Ya, jadi tidak perlu kencang-kencang. Paling cuma 100-200 meter aja, Pak. Nggak panjang. Ya, begitu lewat jalan normal lagi ya. Begitu usai kita lewat, kita tidak perlu ada yang kita. Stop dulu di sini ya, Bapak Ibu. Jadi lewat lampu hijau udah selesai. Baca zikir yang di halaman 23 tadi sudah usai. Kembali lagi zikirnya bebas. Ya, kembali lagi zikirnya bebas, mau baca doa dan seterusnya. Nah, ini kita nggak ke sana karena lagi ada jamaah di sana. Jadi kita ke sana nanti naik ke Bukit Marwah. Naik kita ke Bukit Marwah, apa yang kita lakukan sama seperti yang kita lakukan waktu di Safa tadi. Persis. Baca zikir itu dan setelahnya berdoa. Nah, lalu perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 sudah. Ya, perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1. Makanya hitungannya dari Safa tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya habisnya di Marwah. Ingat ya, 1-nya itu dari Safa ke Marwah udah hitung 1. Karena pernah ada yang salah hitung. Dari Safa ke Marwah balik ke Safa lagi baru hitung 1. Jadi 14 kali dia jadinya. Itu salah paham. Sebenarnya tidak. Dari Safa ke Marwah itu sudah dihitung 1 kali sa'i. Jadi dia berawal dari Safa, nutupnya nanti di Marwah. Nah, dari Marwah kita sudah bisa keluar. Ya, keluar dari Marwah ya, setelah tadi itu ya. Keluar dari Marwah tinggal 1 lagi. Apa tadi? Tahallul ya, tinggal tahallul. Tahallul itu ada 3 jenisnya. Ada 3 jenisnya. Yang jenis pertama khusus untuk laki-laki yaitu menggundul semua rambutnya, lontos. Yang kedua, laki-laki cuma potong rapi saja. Lalu kalau yang ketiga, perempuan itu hanya dilakukan dengan memotong ujung dari rambutnya, dikumpulin nanti di hotel, dikumpulin, ambil cuma sepanjang 1 ruas
Jari untuk digunting. Srek, udah itu aja. Ujungnya saja. Jangan pelontos. Berarti waktu di Marwah bacaannya sama dengan waktu di... Sama, Bu. Sama, betul sama. Itu ya. Dan Nabi SAW mendoakan kebaikan 3 kali untuk yang gundul. Hanya mendoakan 1 kali untuk yang cukur rapi. Gitu. Ya silahkan pilihan gitu. Sama sahnya. Sama sahnya. Kalau bicara sahnya, sama sahnya. Tapi mana yang banyak didoain Nabi? Yang gundul. Gitu aja dia. Kalau yang perempuan di hotel ya? Hotel, Bu. Nah, jadi yang laki-laki nanti biasanya diarahkan ke barbershop ya agar cepat ya pengundulannya. Kalau yang perempuan nanti di hotel saja, di kamar, bawa gunting kan boleh kan dalam koper. Nanti di sana digunting. 1 ruas jari saja dari ujung rambutnya. Selesai itu sudah usai umrohnya, alhamdulillah ya. Kalau selesai itu usai umrohnya, jadi yang tadinya diharamkan yang nggak boleh potong kuku, potong rambut dan kawan-kawannya itu sudah boleh lagi. Boleh kita geser ke ruangan aja dulu, Bu, baru kita bahas pertanyaannya. Panas, Bu. Kita geser ya mana? Pakaian ini gimana Ustaz? Kapan bisa dipakai? Oh, astagfirullah, lupa tanya. Ini tiba tadi cuma untuk tawaf saja. Begitu sa'i, iya, sa'i tadi normal ya. Mohon maaf, ketinggalan tadi. Jadi ketika sa'i ini sudah bisa tutup biasa lagi, kayak begini. Sa'i tadi dari mulai selesai minum air zam-zam tadi pun sudah bisa, ya. Minum air zam tadi udah bisa. Sholat di belakang makam Ibrahim ini iya, udah tutup. Udah bisa, udah bisa. Tapi biasanya, Sholat sholat sebenarnya pilihan saja. Terbuka boleh, tutup juga boleh, nggak masalah. Yuk, balik kita ke ruangan, Bu. لبيك لا شريك لك لبيك